Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang security engineering. Yang harus kita perhatikan di dalam security engineering itu yang pertama itu adalah architectural design. Jadi bagaimana keputusan desain arsitektur itu akan mempengaruhi dari keamanan sistem. Perlu dipertimbangkan untuk keamanan sistem. Yang kedua itu adalah good practice atau praktik yang baik. Ya. Jadi artinya di sini bahwa praktik yang baik apa yang diterima saat merancang sistem yang aman. Ya, itu. Jadi bagaimana penerapannya nanti, praktiknya nanti itu bagaimana dan dikaitkan dengan keamanan. Dan yang ketiga adalah design for deployment. Jadi dukungan apa yang harus dirancang ke dalam sistem untuk menghindari ya kerentanan ya saat sistem itu digunakan. Itu ya. Jadi 3 hal: architectural design, good practice, dan design for deployment. Selanjutnya, di dalam architectural design yang harus diperhatikan itu adalah protection. Jadi perlindungan ya. Bagaimana seharusnya sistem itu diatur sehingga aset penting dapat dilindungi dari serangan eksternal. Ya. Nah, aset penting itu apa? Yaitu data dan informasi diantaranya ya. Jadi ada hardware-nya juga. Ya, jadi intinya bahwa semua komponen di dalam sistem komputer yaitu adalah aset. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah distribution atau distribusi. Jadi bagaimana seharusnya aset sistem didistribusikan sehingga efek serangan yang berhasil diminimalkan. Ya, jadi kita nanti aset itu misalkan kita distribusikan sehingga efek serangan itu akan bisa diminimalkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah potentially conflicting. Ya, jadi jika aset didistribusikan, nah itu kemungkinannya akan more expensive, akan mahal, begitu ya. Bagaimana untuk melindungi, to protect, melindungi dari aset tersebut, tentunya ya. Jadi kalau didistribusikan, nah itu bagaimana supaya itu bisa kita tekan konfliknya, ya. Itu ya. Jadi itu 3 hal yang harus diperhatikan di dalam architectural design. Nah, kemudian bahwa di dalam protection itu ada namanya adalah platform level protection, ada application level protection, dan record level protection. Kita lihat. Nah, bahwa di dalam platform level protection yang harus kita perhatikan itu adalah sistem authentication. Ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi hak akses ya, privilege itu kan merupakan authentication juga gitu ya. Gitu. Kemudian ada sistem authorization, ada file integrity management. Ya, jadi intinya di sini bahwa di dalam platform itu bagaimana supaya nanti misalkan user yang memang mempunyai suatu otorisasi ya untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Kemudian yang kedua adalah application level protection ya. Jadi ada database login, ada database authorization, transaksi management, database recovery. Jadi lebih ke database ya. Kalau platform di sini adalah lebih ke input output user interface ya. Kalau yang application level protection itu lebih ke database. Nah, dan yang ketiga adalah record level protection ya. Jadi ada record access authorization, ada record encryption, ada record integrity management. Ya, gitu. Jadi di sini bahwa misalkan kita menerapkan kriptografi ya untuk
enkripsi, ya. Gitu. Nah, kemudian untuk sistem yang terdistribusi, misalkan di sini ada authentication and authorization, ya. Nah, misalkan di sini ada contohnya adalah ada New York Trading System, London Trading System, ada Frankfurt Trading System, Hong Kong Trading System, ya. Nah, kalau misalkan authentication and authorization itu di dalamnya misalkan ada US user account, ya, jadi user account misalkan username sama password gitu ya. Ada international user account, ya. Kalau yang tadi itu kan hanya lokal untuk Amerika Serikat, misalkannya US, kemudian ada yang internasional juga. Kemudian ada US Trading History, ada US Equity Data, International Equity Process, Fund Data, ya. Nah, ini kenapa merupakan aset? Nah, karena apa? Ini merupakan data dan informasi yang bersifat kritis atau krusial atau penting. Ya, makanya harus dipertimbangkan bagaimana supaya sistem itu mempunyai tingkat keamanan yang cukup tinggi, ya. Itu jadi adalah security engineering, ya. Jadi kalau sebuah sistem itu kita kita berikan suatu suatu polesan istilahnya ya tentang keamanannya, ya. Karena apa? Ya karena sistem itu merupakan critical system atau merupakan aset critical asset gitu ya, aset yang sangat penting. Makanya perlu ada keamanan. Ya. Contohnya lagi nih, misalkan antara rumah kita dengan rumah presiden misalkan ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita ingin di rumah ada security, ada satpam, ya bisa saja ya. Tetapi kalau misalkan tidak perlu ya buat apa gitu ya, ada security dan sebagainya ya. Kalau presiden mungkin itu aset negara begitu ya yang sangat harus dijaga oleh semua lapisan masyarakat ya itu. Jadi seperti itulah ya. Jadi itu adalah tingkat keamanan. Nah, selanjutnya kita lihat itu adalah design guidelines ya. Jadi pedoman ya atau panduan gitu ya di dalam merancang ya. Bahwa bahwa pedoman desain itu adalah merangkum ya. Merangkum praktik yang baik dalam desain sistem yang aman. Ya, itu. Kemudian bahwa pedoman desain ini itu memiliki dua tujuan ya. Jadi yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah keamanan dalam tim dari rekayasa perangkat lunak. Ya, jadi nanti tim itu harus berpikir tentang bagaimana mengamankan suatu sistem, yaitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dapat digunakan ya sebagai dasar dari daftar pemeriksaan ya untuk meninjau begitu ya tentang sebuah sistem, kemudian dapat diterapkan selama proses validasi sistem. Kan ada checklistnya ya, jadi checklistnya itu bisa kita masukkan. Apakah misalkan aplikasi ini sudah mempunyai sistem yang baik untuk keamanan data atau informasinya ya. Seperti itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Nah, kemudian bahwa kita berdasarkan keputusan keamanan itu kita jadi intinya gini. Jadi mendasarkan keputusan keamanan pada kebijakan keamanan itu secara eksplisit ya. Jadi jangan implisit, jadi eksplisit kita jelaskan ya, kita terlihat secara jelas ya security-nya. Nah, kemudian hindari satu titik kegagalan ya. Kemudian ada istilahnya itulah gagal dengan keamanan.
Ya, mungkin Anda masih ingat atau mungkin ini sebagai informasi begitu ya, bahwa sebuah sistem itu nanti ada istilahnya adalah exception, ya, exception, ya, bahwa misalkan sebuah sistem nanti kalau misalkan begitu ya ada trouble, kegagalan begitu ya dari sistem, itu tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap user, ya, pengguna, ya, karena ada istilahnya adalah exception, ya, itu, ya. Jadi namanya itu kalau misalnya di dalam jaringan network security, ya, keamanan jaringan, itu adalah CATH, CATH, ya, CATH, ya, itu. Jadi itu ya, adalah fail securely, ya, tapi gagal tapi aman, ya. Nah, kemudian ada yang selanjutnya adalah seimbangkan keamanan dan kegunaan. Ya, kalau misalkan kegunaannya bagus, keamanannya jelek, bagaimana? Ya, jadi harus balance, seimbang, ya. Kemudian waspadai, begitu ya, kemungkinan, gitu ya, kemungkinan tentang apa namanya itu, istilahnya itu di sini tentang social engineering, ya, kemungkinan adanya suatu pengaruh dari social engineering, ya, jadi akan misalnya manipulasi secara psikologis begitu ya terhadap sistem, ya, itu yang harus kita perhatikan, ya. Jadi kalau misalkan sistem itu nanti diterapkan, nah di situ kemungkinan possibilities, ya, kemungkinan dari social engineering itu bagaimana, ya, pengaruhnya begitu ya. Misalkan setelah ada sistem, pengaruh secara psikologisnya itu apa terhadap sistem itu, akan mengganggu keamanan dari sistem atau bagaimana, itu bergantung pada masyarakatnya, ya, tatanan masyarakatnya, social engineering-nya seperti itu. Nah, kemudian gunakan redundansi dan keragaman untuk mengurangi resiko, ya. Nah, kemudian validasi semua masukan, kemudian pisahkan, ya, aset-aset yang Anda punyai begitu ya. Jadi misalnya data mana, informasi mana, hardware mana, seperti itu. Dia harus punya kita suatu pemisahan, ya, yang jelas, ya, gitu. Jadi kita kalau misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan aset itu, nanti kita bisa langsung validasi, ya. Kemudian desain untuk penerapan dan desain untuk pemulihan, ya, itu. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, panduannya atau pedomannya, ya. Nah, kemudian kita lihat itu adalah untuk design for deployment, ya. Nah, bahwa di dalam penerapan ini begitu ya, di dalam deployment itu kita melibatkan konfigurasi perangkat lunak begitu ya, konfigurasi perangkat lunak itu untuk beroperasi di lingkungan kerjanya begitu ya. Jadi bagaimana supaya perangkat lunak itu bisa diterapkan, ya, di dalam real worker gitu ya. Jadi pekerja yang real itu bagaimana, ya. Kemudian menginstal sistem, ya, dan mengkonfigurasinya untuk platform operasional, ya. Jadi sistem itu kalau penerapannya itu kita harus lihat konfigurasinya nanti, ya. Nah, kemudian kerentanan itu mungkin muncul pada tahap ini, ya, sebagai akibat dari kesalahan konfigurasi. Jadi harus diperhatikan, ya. Di hal yang pertama itu konfigurasi itu diperhatikan. Jadi harus disesuaikan dengan lingkungan kerjanya, ya, install sistem dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu adalah merancang dukungan deployment, ya, dukungan deployment ke dalam sistem itu dapat mengurangi kemungkinan
munculnya kerentanan. Ya, jadi kita harus kita harus menyediakan gitu ya. Hal-hal apa yang harus kita siapkan ya di dalam mendukung untuk proses penerapan ini ya. Gitu. Jadi kerentanan itu akan kita bisa minimalisir gitu ya. Nah, kita lihat di sini adalah sistem deployment. Kita yang pertama adalah understand and define the software operational environment. Jadi kita mengerti ya, kita bisa mengerti tentang lingkungan dari operasional dari softwarenya. Tentunya ya. Kemudian ada configure software with environment details. Jadi kita harus mengetahui misalkan seperti bagaimana tentang hardware-nya, bagaimana tentang jaringannya, bagaimana tentang operating system-nya. Ya, itu harus kita ketahui juga. Spesifikasinya itu termasuk ya. Nah, setelah itu kita installkan ya, install software on computer where it will operate ya. Jadi kita installkan software tersebut ya. Kemudian baru kita configure software with computer details. Nah, itu baru ya. Jadi kalau misalkan di komputer 1 bagaimana detailnya? Komputer 2 bagaimana detailnya ya, gitu. Jadi ini lebih khusus ya. Kalau tadi kan configure software with environment detail itu adalah global. Kalau yang configure software with computer detail itu adalah spesifik ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa kita lihat itu adalah untuk deployment support ya, dukungan dari penerapan itu adalah yang pertama itu termasuk untuk mensupport ya gambaran umum viewing ya and analyze. Jadi gambaran umum dan analisa jadi sini adalah konfigurasinya gitu ya, konfigurasi secara umum dan kita menganalisa ya dari konfigurasinya. Itu kan bersifat khusus ya. Gitu. Jadi kita termasuk itu ya, including itu. Jadi secara umum, global, bagaimana lingkungan dari sistemnya, dan yang kedua kita analisa dan kita mendapatkan spesifik ya dari konfigurasinya. Nah, kemudian yang kedua adalah minimize default privilege ya. Ya, jadi kita kecilkan privilege itu hak akses defaultnya itu apa begitu ya. Ya, itu and thus limit the damage that might be caused ya. Jadi itu untuk meminimalisir ya kita ambang batas lah ya limitnya itu ya. Jadi kalau misalnya damage itu akan merupakan hal yang membuat nanti software itu akan rusak ya gitu. Jadi kita misalkan ya dalam satu sistem, nah privilege-nya itu misalkan admin satu orang saja ya yang bisa mengelola tentang hal itu atau 2 orang seperti itu. Jadi itu ya kita minimalkan ya. Kemudian ada localized configuration setting. Jadi kita setting konfigurasinya secara lokal ya. Jadi per PC misalkan ya itu. Kemudian provide easy ways to fix security vulnerabilities ya. Jadi kita menyiapkan cara yang mudah ya. Jadi cara yang mudah untuk memfixkan gitu ya dari misalkan dari ada serangan gitu ya atau tentang keamanan dari sistem tersebut ya, itu yang harus kita siapkan. Bagaimana kita menghandle atau mencari solusi kalau misalkan sistem itu ada suatu serangan ya atau keamanannya itu terganggu misalkan, itu yang harus kita perhatikan. Jadi mudahnya misalkan kalau untuk software kita download antivirus ya, itu salah satunya ya karena banyak sekali yang bisa menimbulkan keamanan dari sebuah sistem atau aplikasi atau software itu akan terganggu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini ya bahwa untuk sistem survivability ya, itu survive, bahwa sistem itu nanti kalau keamanannya itu terjaga itu akan survive ya, bisa bertahan ya. Jadi di sini bahwa
survivability itu adalah sebuah properti sistem itu yang emergent, ya, yang apa istilahnya itu yang saya katakan penting, ya, important, ya itu, ya, jadi yang harus kita perhatikan, gitu ya, emergent itu, ya. Nah, di sini bawah itu adalah merefleksikan, ya, kemampuan sistem, ya, system ability, ya, kemampuan sistem untuk mendeliver, ya, esensial service. Jadi mendeliver dari layanan-layanan yang esensial, yang urgent, gitu ya, yang esensial, ya. Nah itu, nah misalkan itu di bawah attack, under attacks, ya, di bawah attack, ya, atau mungkin bagian sistem itu sudah rusak, has been damaged, ya, itu, ya. Jadi itu adalah survivability itu, ya, itu harus ada, ya, di dalam sebuah sistem, ya, itu ya. Nah, kemudian bahwa survivability itu nanti ada proses analisa dan desain yang harus merupakan bagian dari proses rekayasa dari keamanan, ya, sebuah sistem. Harus ada, ya. Intinya bahwa harus memasukkan keamanan ini sebagai hal yang penting di dalam melindungi sebuah sistem, ya, software ataupun aplikasi, ya itu. Nah, sekarang kita lihat misalkan di sini bahwa layanan availability-nya, ya. Ya, jadi itu kita lihat misalkan bahwa di sini misalkan kita lihat bahwa sebuah service availability itu kita lihat misalnya pertama, ya, kita contohkan misalnya which system service are the most critical business, ya. Jadi maksudnya tuh di sana layanan sistem apa, ya, yang mana layanan sistem di sini yang lebih kritis dalam sebuah bisnis, ya, gitu. Jadi kita harus perhatikan. Nah, itu keamanannya yang harus kita perhatikan. Jadi misalkan dalam sebuah sistem, nah itu yang itu yang paling utama, itu yang paling kritik, itu apa, ya. Kemudian how might this service be compromised, ya. Jadi bagaimana mungkin service-service atau layanan-layanan ini, gitu ya, kan banyak, ya, itu bisa kita kompromikan, ya, gitu. Jadi kalau misalkan ada layanan yang most critical, ada yang middle critical, ada lower critical, ya, ya itu. Jadi harus kita bisa kompromikan, ya. Kemudian what is the minimal quality of service that must be maintenance, ya. Jadi layanan kualitas minimal itu apa sih sehingga bisa kita maintenance, ya, gitu. Jadi seperti itu, ya. Service yang kualitas minimal itu bagaimana, ya. Kemudian how can the service be protected, ya, bagaimana layanan-layanan ini bisa kita proteksi, kita kita lindungi, ya. Kemudian if a service becomes unavailable, jadi misalkan tidak tersedia, misalkan, ya, sebuah service. Nah, how quickly can it be recovered, ya, bagaimana bagaimana supaya kecepatan bisa kita cepat untuk merecover, artinya, ya, gitu. Jadi kita kita bisa merecover bagaimana, ya, tentang service atau layanan tersebut, ya. Ya, jadi untuk survivability strategies itu ada namanya adalah resistansi, begitu, ya, ada rekognisi dan recovery, ya. Ya, jadi kita kalau resistensi itu bagaimana kita menghindari permasalahan dengan melalui pengembangan kapabilitas, ya, untuk sebuah sistem dan resisten terhadap serangan, ya, itu. Misalkan kita menggunakan digital watermarking, steganografi atau kriptografi, ya,
itu resisten. Kemudian recognition ya, kita misalkan mendeteksi masalah itu melalui pengembangan kapabilitas dalam sistem ya untuk mendeteksi serangan ya, atau misalkan kesalahan ya, failure ya, dan penilaian terhadap kerusakan ya gitu. Jadi itu adalah rekognisi ya, kita mendeteksi, mengetahui gitu ya, itu adalah rekognisi. Dan kita ambil adalah yang terakhir adalah recovery ya, kita recovery sistem yang memang sudah mempunyai suatu kerusakan misalkan ya. Nah, itu kita bisa recovery lagi ya menjadi sistem yang bisa kita gunakan selanjutnya ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ini adalah sistem survivability method. Jadi yang pertama itu adalah review system requirement and architecture ya. Kemudian identify spot and survivability. Yang kedua adalah identify critical service and component ya, itu diperhatikan juga komponen-komponen dalam sebuah sistem. Kemudian identify attack and compromise komponen, kita harus mengetahui attack apa, serangan apa yang akan dan sudah menyerang dari sistem kita. Kemudian identify spot and survivability strategies ya, strategi di dalam supaya sistem itu bisa survive ya itu. Nah, bahwa di sini bahwa yang dimaksud dengan attack ya, jadi attack itu adalah serangan ya. Jadi bisa manipulasi data atau informasi, ada rotation, ada blur, sudden vapor noise. Itu yang biasanya kami coba di dalam di digital watermarking ya. Untuk simulasi misalnya ada data mining, OWK, Rapid Miner, Python, kemudian simulasi ada security, MATLAB, Skillab, Python, kemudian gambar asli, misalnya ada tag, DSNR, NCC, dan sebagainya. Ini adalah contohnya ya, untuk implementasi di dalam sebuah aplikasi. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa key activities-nya begitu ya di dalam keamanan security engineering itu adalah system understanding ya. Itu ada kita meninjau, itu adalah goals ya, bukan goals ya, salah ini. Goals ya, kita mereview tujuan gitu ya. Kemudian kebutuhan requirement dan arsitektur ya. Kemudian nanti ada identifikasi layanan yang kritis ya, yang urgent, yang penting ya. Itu adalah identifikasi layanan yang harus kita maintenance ya. Ya, jadi kita rawat ya, kita jaga ya, seperti itu. Nah, kemudian ada attack simulation atau simulasi serangan, itu adalah kita di sini adalah merancang skenario serangan ya, dan identifikasi komponen yang terpengaruh. Itu biasanya ada di dalam simulasi atau eksperimen ya. Kalau misalnya Anda menggunakan MATLAB, itu bisa juga kita simulasikan ya tentang hal itu, kita merancang ya. Jadi bagaimana skenarionya, misalkan sistem itu sudah diserang, nah itu ada ya. Jadi kita kaitannya dengan misalkan peak signal to noise ratio atau dengan normalized correlation coefficient, yang itu bisa kita lihat. Kemudian survivability analysis, jadi analisa survivability ya, keberlangsungan atau kelangsungan hidup gitu ya, kelangsungan hidup. Jadi kita identifikasi strategi bagaimana untuk bertahan hidup yang akan kita terapkan ya, supaya artinya bahwa sistem itu, aplikasi software itu akan tetap hidup ya, walaupun misalkan ada serangan ya gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah kita lihat di sini equity trading system ya, sama seperti tadi ya. Nah, jadi ini ada authentication and authorization ya, di New York, di London, di Frankfurt, di Hong Kong gitu ya gitu. Nah, kemudian trading system survivability, bahwa akun pengguna ya, jadi dan harga ekuitas gitu ya, itu direfleksikan gitu ya di seluruh server ya, sehingga beberapa ketentuan gitu ya. Nah, itu
untuk kemampuan bertahan itu akan dibuat, ya, ya seperti itu ya. Jadi akun pengguna itu sangat penting pertama ya. Nah kemudian kemampuan utama yang harus harus dipertahankan gitu ya, terus dijaga atau dirawat begitu ya, maintenance ya, itu dipertahankan bisa ya. Itu adalah kemampuan untuk memesan stok ya. Jadi kalau misalnya dalam trading system survivability itu adalah memesan stok ya. Gitu. Jadi kita stok itu harus jangan sampai kurang ya. Jadi kalau misalnya di dalam persediaan itu kan ada apa? Metodenya itu ada FIFO, ada LIFO, ada average ya. Itu jadi diperhatikan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam persediaan barang di perusahaan jasa atau di perusahaan itu profit oriented, misalnya dagang ya, perusahaan dagang. Nah, kemudian bahwa pesanan itu harus akurat ya dan mencerminkan penjual atau pembeli pembelian aktual ya dilakukan oleh pedagang ya. Itu jadi misalnya di situ adalah bagaimana bahwa survivability dalam trading system ya gitu. Nah, sekarang kita lihat survivability analysis, nanti Anda perhatikan itu adalah attack, ada resistance, ada recognition, ada recovery ya. Tadi itu ya yang sudah kita jelaskan ya. Kalau misalkan recovery itu kita akan bagaimana sistem itu bisa memperbaiki, merecovery sistem atau aplikasi yang ada. Ya, itu harus diperhatikan juga. Ya, itu. Nah, kemudian di sini bahwa desain begitu ya, poin-poin pentingnya utamanya itu adalah desain untuk keamanan itu melibatkan ya desain arsitektural, kemudian mengikuti gitu ya praktik desain yang baik dan meminimalkan adanya kerentanan sistem ya. Itu jadi seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya itu bahwa masalah utama begitu ya saat mendesain arsitektur yang aman itu adalah termasuk mengatur struktur untuk melindungi aset ya. Asetnya tadi apa? Data dan informasi ya diantaranya ya itu. Dan mendistribusikan aset untuk meminimalkan kerugian ya. Nah kemudian selanjutnya bahwa panduan keamanan itu secara umum itu membuat para desainer peka ya terhadap masalah keamanan dan berfungsi sebagai daftar periksa ulasan nantinya ya. Saya katakan tadi bahwa misalkan ada checklist, nah keamanan itu merupakan hal yang harus diperhatikan ya di dalam pedoman ya, di dalam perancangan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bahwa daya tahan sistem atau survivability ya, itu sistem itu mencerminkan kemampuan sistem untuk memberikan layanan saat diserang ya, atau setelah bagian dari sistem itu adalah rusak atau damage ya. Jadi itu harus ya perhatikan juga ya. Itu adalah hal-hal penting yang berkaitan dengan software dengan security engineering ya. Ya, untuk tugasnya jadi nanti tugasnya Anda kerjakan begitu ya, dan Anda nanti bisa upload ya, upload tugas di dalam pertemuan ke-14 yaitu melakukan review terhadap salah satu ya security application yang mana deskripsinya nanti disusun dalam suatu makalah ya, berisi latar belakang, tujuan, manfaat, inovasi yang ada dalam aplikasi tersebut. Ya. Nah, tugas itu dikerjakan selama 1 minggu begitu ya. Jadi nanti tugasnya
bisa diupload, saya ulangi, bisa diupload di LMS pertemuan 14 ya. Ya, kalau sudah, kita akhiri saja pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.